Eh, di sini saya akan menjelaskan psikologi maghfirah dari sudut pandang psikologi agama dan psikologi Islam. Pertama, apa sih arti maghfirah? Maghfirah itu adalah ampunan atau pengampunan dari Allah kepada hambanya atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan di sini juga disampaikan makna maghfirah tidak hanya sekedar menghapus dosa, tetapi juga melindungi seseorang dari akibat buruk dosa tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian maghfirah itu dikatakan sebagai anugerah besar yang diberikan Allah kepada hambanya yang bertaubat, dan istilah ini sering dikaitkan dengan sifat Allah yang maha pengampun, yaitu Al-Ghafur, Al-Ghafar, dan di mana ini sesuai dengan surah An-Zumar ayat 53 yang menyebutkan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di sini ada kata-kata pengampunnya. Nah, maghfirah dalam bulan Ramadan ini juga menjadi salah satu keutamaan yang banyak dicari ya oleh kita sebagai umat Islam, karena pada bulan Ramadan ini Allah menjanjikan ampunan yang luas bagi hamba yang beribadah dan bersungguh-sungguh memohon ampunan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebenarnya ada fenomena apa sih sehingga dirasa penting ya tentang psikologi maghfirah ini? Nah, ternyata ada fenomena peningkatan gangguan mental akibat rasa bersalah. Ya, ini banyak marak datang ke klinik-klinik gangguan kesehatan mental. Kemudian maraknya perilaku menyimpang dan kejahatan moral. Kemudian juga ada fenomena sulit memaafkan diri sendiri dan orang lain. Rasa putus asa dan hilangnya makna hidup ini juga meningkat ya dengan tingginya angka bunuh diri. Kemudian juga kalau secara interpersonal bisa terjadi ketegangan sosial akibat sikap saling menyalahkan dan dendam. Nah, ini fenomena secara singkat. Nah, kemudian ini adalah data peningkatan gangguan kesehatan mental di Indonesia. Ini sekitar tahun 2019 ya datanya. Jadi memang prevalensi depresi, kecemasan itu meningkat. Nah, jika dikaitkan dengan tadi pengampunan dengan perasaan bersalah, ini kalau secara teori singkatnya, ini seperti lingkaran yang tidak bisa diputus gitu ya. Jadi misalnya ada rasa bersalah atas dosa, kemudian individu akan mengalami low self esteem, kemudian akan muncul pikiran-pikiran negatif, dan ini bisa meningkatkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan ataupun depresi dan lain sebagainya ya. Dan ini juga akhirnya balik lagi ke yang tadi lagi ke self blame dan selanjutnya berputar lagi begitu ya. Jadi pasien-pasien yang datang dengan tema-tema perasaan bersalah, perasaan berdosa itu juga ininya meningkat ya, kasusnya meningkat begitu. Jadi di sini ada satu fenomena, di satu sisi kesadaran akan pentingnya agama juga itu masih baik ya, tapi juga mereka juga melakukan perbuatan dosa atau hal-hal yang dianggap atau dipersepsikan sebagai dosa, dan itu memberikan efek perasaan rasa bersalah yang sangat mendalam dan membuat pasien ini mengalami bentuk gangguannya bisa timbul dalam bentuk kecemasan, depresi dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam teori psikologi agama ini disebutkan mengapa orang mencari pengampunan. Individu kenapa sih cari pengampunan? Ternyata menurut Finham dan May dikatakan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang salah sebagai sumber potensial yang dapat memunculkan pencarian pengampunan ilahi. Jadi itu tadi rasa bersalah, rasa dosa atau rasa kurang ini, kurang itu gitu ya, harusnya begini, harusnya begitu, terutama terkait misalnya ajaran agama, itu memunculkan pencarian pengampunan ilahi. Nah, kesalahan tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap Tuhan atau orang lain dan dapat dipersepsikan sebagai dosa. Nah, kesalahan biasanya terdiri dari pikiran, kata-kata, atau tindakan yang terang-terangan dari seseorang. Ya, jadi ini disadari dan bentuknya muncul ke kesadaran dia bahwa dia telah melakukan kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya faktor yang paling jelas dalam keputusan apakah orang akan mencari pengampunan ilahi, kemungkinan besar tergantung pada persepsi mereka tentang Tuhan atau citra Tuhan. Jadi sejumlah besar penelitian menyebutkan bahwa pada orang-orang yang mempersepsikan Tuhan itu sebagai sosok yang murah hati, baik hati gitu ya, dengan kata-kata yang sering keluar adalah Tuhan Maha Pengampun, kata-kata yang sering keluar dari persepsi orang-orang yang memiliki keyakinan tentang hal ini, misalnya Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi. Tapi di sisi lain ada kelompok individu yang memiliki pandangan bahwa Tuhan itu murka gitu ya, penuh rasa marah, otoriter ya,
Kemudian juga statement dari pasien-pasiennya biasanya Tuhan itu adalah sosok yang menghukum misalnya begitu, dan menakutkan, dan diri saya sangat sulit misalnya untuk mencapai ampunan Tuhan misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini disampaikan temuan penelitiannya bahwa ketika Tuhan dipandang sebagai sosok yang otoriter dan penuh kemurkaan, orang tersebut cenderung tidak akan mencari pengampunan dari Tuhan. Ya, sedangkan orang yang memandang Tuhan sebagai sosok yang murah hati atau baik hati atau penuh cinta kasih cenderung akan mencari pengampunan gitu. Nah, di mana di sini juga disampaikan penelitian tentang forgiveness itu pemaafan secara general itu lebih banyak membahas tentang pemberian maaf, tapi masih sangat sedikit yang membahas tentang pencarian maaf atau pengampunan. Gitu. Jadi kalau teori pemaafan biasanya dari dua sisi, pemberian dan pencarian maaf, begitu. Nah, selanjutnya mengapa orang mencari pengampunan? Nah, di sini disebutkan misalnya salah satu fungsi agama kan membantu orang berperilaku dengan cara yang benar gitu ya. Ada aturan-aturan supaya bisa membuat orang menjadi lebih baik gitu ya, panduan dalam berperilaku. Namun demikian individu seringkali harus berjuang ketika menghadapi keterbatasan kita nih sebagai manusia ya. Jadi pasti ada saja perasaan gagal memenuhi ekspektasi yang diajarkan dalam agama misalnya. Atau ada kekurangan pribadi kita, atau lebih jauh lagi misalnya kita jelas-jelas melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama, misalnya itu dosa ya. Nah, perjuangan kita ini sebagai manusia ini bisa tentu saja muncul perasaan bersalah, merasa tidak berharga, kok gini aja saya mudah ya gitu terjerumus dosa misalnya, kok begini aja saya lemah misalnya begitu ya. Kemudian merasa sebagai pendosa dan merasa tidak dapat dimaafkan gitu. Nah, ini semua tadi sama seperti tadi itu menimbulkan low self worth, dan ini bisa menstimulasi munculnya gangguan psikologi seperti kecemasan dalam tema-tema agama biasanya ya, juga ciri depresif gitu. Nah, kemudian jika kita sudah mengetahui tadi kan fenomena kebutuhan pentingnya pembelajaran atau wawasan kita tentang psikologi maghfirah atau tentang pengampunan ilahi, ternyata disebutkan bahwa ada manfaat dari pengampunan Tuhan ini, yaitu ternyata kalau kita mempersepsikan kita itu mendapat pengampunan dari Tuhan, itu ternyata memoderasi antara self forgiveness dengan psychological distress, yaitu kecenderungan kita untuk memaafkan diri sendiri. Jadi intrapersonal forgiveness-nya itu akan meningkat ya, dan itu akan cenderung bisa juga menurunkan psychological distress kita gitu. Jadi rasa bersalah kita itu diantarai atau dibantu dengan adanya persepsi kita bahwa Tuhan Maha Pengampun atau memaafkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, di sini temuan penelitiannya misalnya mereka yang merasa diampuni oleh Tuhan mengalami lebih sedikit kecemasan akan kematian, lebih cenderung memaafkan diri sendiri. Nah, ini juga biasanya muncul pada kasus-kasus lansia yang misalnya bentuk keluhan yang datang itu misalnya ibu ini selalu ingin ditemani gitu, jadi kecemasan menghadapi kematian. Nah, itu biasanya terkait dengan dosa-dosa gitu, dosa dengan Tuhan atau dosa interpersonal gitu ya. Nah, ini sangat banyak nih kasus yang ini ya, kecemasan akan kematian ini. Kemudian juga ada temuan penelitian disampaikan di kalangan mahasiswa, saat diampuni oleh Tuhan dikaitkan dengan penurunan tingkat kemarahan batin dan perilaku bunuh diri. Nah, ini pada remaja ya. Pada remaja mereka kalau tidak mendapatkan penanganan yang tepat gitu, terutama dalam topik keagamaan ini, mereka cenderung marah dan resiko untuk punya ide-ide bunuh diri juga menjadi semakin tinggi. Nah, ini disampaikan juga pengalaman diampuni oleh Tuhan dikaitkan dengan penggunaan kata-kata yang menandakan emosi positif dan rasa syukur. Dan ini biasanya kan kalau pada orang-orang dengan gangguan psikologis biasanya rendah ya, emosi positifnya rendah, rasa syukurnya juga rendah begitu. Nah, ini bahkan bisa meningkatkan psychological growth gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mempersepsikan bahwa Tuhan itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun gitu, cenderung lebih memiliki ketenangan dan secara psikologis kita lebih growth gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Nah, ini maka disebutkan kalau secara khusus psikologi maghfirah yaitu mengurangi rasa bersalah dan penyesalan berlebihan, meningkatkan rasa harapan dan optimisme ya, karena kita memiliki perasaan bahwa Tuhan itu akan memberikan kita ketenangan gitu ya. Nah, ini contoh penjelasannya seperti
Jadi kita kembali ke sini dulu, menurunkan stres dan kecemasan, meningkatkan hubungan dengan diri sendiri dan orang lain, membantu dalam proses taubat dan perubahan diri, di mana taubat ini nanti juga adalah salah satu proses yang bisa ditempuh dalam psikologi Maghfirah ini, dan memberikan kedamaian dan kebahagiaan batin. Nah, dalam kajian Psychology of Religion and Spirituality, Maghfirah ini bisa ditemukan pada bahasan tentang religious coping, tentang divine forgiveness, tentang moral dan spiritual development, tentang self forgiveness, dan hope dan psychological resilience. Ya, jadi di sini erat kaitannya dengan variabel-variabel ini. Misalnya kita cek di sini. Kalau pada religious coping dikatakan bahwa Maghfirah dapat menjadi bentuk strategi coping religius pada individu yang mengalami gangguan stres, kecemasan ya akibat dosa atau kesalahan masa lalu, di mana dalam teori Pargamen disebutkan orang yang percaya bahwa Tuhan Maha Pengampun lebih cenderung menggunakan strategi coping positif seperti menggunakan ritual ya, misalnya doa, istighfar, dan refleksi spiritual gitu. Jadi ritual ya. Kemudian juga misalnya contohnya yang lain adalah konsep Maghfirah juga berkaitan dengan perkembangan moral dan spiritual. Ya, jadi di sini ada teori perkembangan moral Kohlberg atau teori perkembangan spiritual Fowler. Disebutkan pemahaman seseorang tentang pengampunan Tuhan dapat membantu dalam pembentukan karakter yang lebih baik, mengarahkan pada perilaku prososial, serta meningkatkan empati dan sikap memaafkan terhadap orang lain. Serta juga banyak penelitian yang menjelaskan bahwa hubungan atau attachment kita dengan Tuhan di masa dewasa nanti itu dipengaruhi juga dengan dipengaruhi oleh bagaimana attachment kita dengan orang tua gitu. Jadi sebenarnya yang menyampaikan tentang rasa kasih sayang itu adalah kan figur orang tua gitu. Jadi penelitian itu menyebutkan bahwa kalau figur attachment kita sudah secure dengan orang tua, biasanya relasi ketuhanan atau relasi keagamaannya juga cenderung lebih baik ya, lebih matang, lebih secure juga begitu dalam pencarian Tuhan dan dalam mempersepsikan Tuhan gitu. Nah, kemudian ini mungkin nanti bisa dibaca ya oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Ini kasusnya. Nah, dalam psikologi of religion juga banyak membahas tentang ritual ya. Jadi kan psikologi of religion itu bagaimana individu beragama ataupun individu tidak beragama ya. Jadi belief or non-belief person itu diteliti secara kognitif, emosionalnya, dan juga kaitannya dengan ritual-ritual yang dilakukan gitu. Jadi Maghfirah ini juga memiliki hubungan dengan aspek ritual, terutama dalam praktek-praktek yang bertujuan untuk merealisasikan mendapat Maghfirahnya itu untuk mendapat pengampunan itu kan. Misalnya kalau dalam Islam ini dikatakan ada sholat taubat, istighfar, puasa, dan ibadah lainnya begitu ya. Jadi ini ritual, dan ini juga dikaji efeknya secara psikologis per tiap-tiap ritual ini misalnya. Nah, misalnya sebagai motivasi ritual ya. Jadi misalnya individu yang meyakini pentingnya Maghfirah cenderung lebih terdorong untuk melakukan ibadah ritual seperti salat dan zikir sebagai bentuk permohonan ampunan. Jadi misalnya individu yang melakukan sholat taubat ya, dia punya motif untuk mendapatkan pengampunan gitu ya. Kemudian juga rasa bersalah dan harapan akan Maghfirah bisa meningkatkan frekuensi ritual tertentu. Jadi ini hasil penelitiannya menunjukkan seperti itu. Ya. Kemudian juga di sini misalnya kalau dari aspek dimensi sosial, beberapa ritual terkait Maghfirah memiliki dimensi sosial seperti meminta maaf gitu ya, kepada sesama sebelum Idul Fitri. Nah, ini nanti akan mungkin dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Asep dalam hal interpersonal forgiveness ya. Ini kemudian di dimensi sosial ini juga ditunjukkan bahwa Maghfirah itu tidak hanya bersifat vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga horizontal, itu antara manusia dengan manusia gitu. Nah, sekarang kita beralih kepada tahapan menuju Maghfirah. Masih ada ya waktunya, Bu Zulfa? 5 menit lagi ya. Waduh, 5 menit agak panjang nih. Tahapan menuju Maghfirah. Pertama, di sini di breakdown menjadi 6 tahap. Yaitu pertama, ada kesadaran diri dan pengakuan akan kesalahan. Saya langsung ke sini deh. Ya. Dalam psikologi itu disebutkan sebagai self awareness ya. Jadi di mana seseorang misalnya mengevaluasi tindakannya berdasarkan norma agama dan moral. Jadi biasanya muncul melalui rasa bersalah ya. Jadi rasa bersalah itu sebenarnya alarm dari dalam diri kita bahwa kita sudah melakukan perbuatan melanggar norma atau melanggar ajaran agama misalnya gitu ya.
Nah, ini adalah respon emosional awal. Jadi ini bentuknya kesadaran ya. Dan misalnya dia datang kepada psikolog atau profesional dalam bidang kesehatan mental, biasanya juga akan muncul hal-hal yang terkait dengan pengakuan kesalahan gitu. Nah, kemudian juga rasa bersalah ini mendorong untuk memperbaiki diri atau melakukan tadi ritualnya apa sih gitu. Jadi ada juga yang akhirnya malah menimbulkan masalah baru seperti tujuannya dia mau melakukan ritual untuk mencapai pemaafan Tuhan, tapi itu malah membuat dia kecemasan. Jadi ada istilah atau nama gangguan religious scrupulosity, yaitu OCD. Ini OCD-nya konteks agama ya, seperti misalnya wudhu berulang-ulang atau sholat berulang-ulang gitu ya. Jadi ini juga merupakan manifestasi dari adanya perasaan bersalah tadi ya, yang dia proses ini sebagai sesuatu yang berat dan menimbulkan kecemasan atau OCD. Nah, kemudian di sini ada yang bisa dilakukan adalah konsep taubatan nasuha. Kemudian di sini juga ini ya praktek agama ini untuk mencapai firman kan istighfar, salat taubat, sedekah dan amal baik itu biasanya dilakukan orang sebagai bentuk penebusan gitu ya, penebusan dosa-dosa. Kemudian meminta maaf kepada sesama ini untuk dosa sosial misalnya. Dan ini juga memberikan efek psikologis dalam mengurangi beban emosional. Nah, kemudian ada proses juga keyakinan dan rahmat pengampunan dari Allah gitu ya. Jadi keyakinan ini biasanya juga bisa kita ajarkan gitu. Jadi biasanya pada pasien-pasien ini memiliki persepsi yang masih kurang lengkap atau knowledge yang kurang lengkap gitu ya tentang ajaran agamanya. Sehingga ini seringkali kita melengkapi memberikan wawasan tambahan kepada dia untuk supaya lebih menenangkan pikiran dia secara kognisi begitu. Kemudian juga di sini selanjutnya ada tahapan perubahan nih kalau sudah ada nanti ada contoh kasusnya sebenarnya bisa dibaca juga oleh Bapak Ibu. Ini biasanya juga terkait ketika individu sudah mulai mau berubah, mau mengubah dirinya atas proses pencarian pengampunan yang dia lakukan. Dia kan sebenarnya berusaha menghindari dosa yang sama gitu, dan juga untuk dia berusaha untuk memperbaiki hubungan dia dengan Tuhan atau hubungan dengan manusia gitu. Nah, perubahan perilaku ini menjadi bukti nyata bahwa individu benar-benar telah mengalami transformasi spiritual. Setelah melalui proses ini, individu umumnya merasakan inner peace dan kedekatan dengan Tuhan, di mana artinya selain mendapatkan pengampunan, dalam proses ini juga individu bisa berkembang, ada kesempatan untuk berkembang secara spiritual dan moral, jadi lebih baik. Nah, ini contoh-contoh ininya ya, proses misalnya taubat. Mungkin kalau dalam ajaran tasawuf ya, bisa diawali dengan ritual-ritual yang mengarah kepada taubatan nasuha begitu ya. Dan ini juga contoh-contoh ininya ya, penerapannya karena waktunya terbatas. Nah, ini juga adalah contoh kasus gangguan klinis yang misalnya dia datang dengan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam karena kesalahan di masa lalu, yaitu menyakiti orang tua dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, pada remaja yang datang ke saya itu biasanya karena faktor melakukan perilaku seksual beresiko. Nah, ini untuk mumpung ini mahasiswa ya, sekalian edukasi ya. Nah, itu kalian harus ini lagi benar-benar menjaga diri lagi di tengah tantangan zaman yang sudah sangat semakin gila gitu ya, semakin permisif begitu ya. Di satu sisi itu semakin malah ada yang bilang FOMO gitu ya, kalau tidak melakukan perilaku seksual beresiko FOMO Bu gitu. Tapi di sisi lain menimbulkan rasa bersalah. Nah, ini adalah konflik batin yang akhirnya harus akhirnya bisa kita bantu untuk dia bisa kembali ke hal-hal yang sebenarnya dia yakini dalam agamanya, dan justru itu bisa melindungi dia ya, bisa memproteksi. Jadi sebenarnya ajaran agama itu bisa memproteksi diri supaya bisa tetap menjadi orang yang baik gitu ya, yang tidak melakukan pelanggaran baik secara pribadi ataupun pelanggaran secara sosial gitu. Saya Bu Zupa ya. Iya, mohon ini maaf juga ya, tahapannya nanti bisa di-share ya oleh panitia. Oke, saya akhiri dengan membaca pantun. Sebenarnya pantunnya sudah setetes embun di pagi hari, jatuh di atas bunga melati. Di bulan Ramadan suci ini, inilah waktunya untuk memperbaiki diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.